Setiap kali muncul persoalan umum hari ini, selalu dibuka dengan perdebatan apakah kelompok masyarakat tertentu bagian dari SDM rendah atau bukan. Singkatnya, nuansa ideologi hari ini memaksa semua orang untuk berada pada standar ukuran tentang menjadi cerdas, smart, atau menjadi sosok perwakilan SDM tinggi. Konsekuensi tidak langsungnya adalah apabila terdapat orang yang mendapat julukan bodoh, dungu, idiot, ataupun ber-SDM rendah, maka mereka cenderung akan dijadikan akar dari segala kemungkinan masalah yang terjadi. Ruang penghakiman bagi sang SDM rendah ini jauh lebih buruk daripada segala kemungkinan penghakiman bagi seorang pendosa di dalam agama. Di banyak agama, seorang pendosa bukanlah sosok yang bodoh, justru malah sosok pintar karena berbuat dosa berarti ingkar atau tidak menuruti atau mengikuti apa yang dia ketahui dan yakini. Bahkan di dalam Islam, orang bodoh atau ekstrimnya gila justru terhindar dari kemungkinan tanggung jawab. Mereka yang ber-SDM rendah ini bukanlah sosok yang dihukumi, melainkan dipandu dan diarahkan. Di sisi lain, menjadi sosok yang bodoh dan idiot merupakan landasan awal dari berfilsafat. Terdapat dua sosok filsuf yang menjadi simbol di era mereka yang memperagakan gestur idiot, yaitu Socrates yang selalu menganggap dirinya tidak tahu apapun, dan hanya itulah yang dia tahu di era Yunani kuno, dan Descartes yang berlagak bodoh dengan selalu meragukan keraguannya yang pada akhirnya menjadi akar dari keyakinan serta kepastiannya di era modern. Persoalan yang Socrates dan Descartes bahwa alih-alih menciptakan masalah di zaman mereka justru menjadi awal dan fondasi bagi semua orang untuk belajar dan berkembang serta maju bersama sebagai peradaban. Berdasarkan ini, seorang filsuf kontemporer Prancis, Gilles Deleuze, menyerukan untuk menjadi yang idiot. Bagi Deleuze, di era digitalisasi dan komunikasi tanpa batas hari ini, hanya seorang idiotlah yang bisa merasakan kebebasan dan juga motor dari segala kemungkinan revolusi. Di dalam kuliahnya tahun 1980 tentang Spinoza, Deleuze menuliskan, "Untuk tulisan ini, saya akan menyebut mereka bermain sebagai yang bodoh. Mainkan yang bodoh." Memainkan yang bodoh, hal tersebut sudah selalu menjadi fungsi dari filsafat. Hari ini tidak ada lagi orang bodoh atau idiot. Khususnya di era hyperkomunikasi dan hyperjejaring, orang-orang justru dituntut untuk haus informasi dan selalu terhubung dengan segalanya. Posisi sang idiot digantikan dengan sosok informan yang selalu mendapat dan berbagi informasi tanpa henti. Dari sinilah sosok idiot ini bisa dipahami. Deleuze membedakan dua konsep tentang idiot, yaitu idiot lama dan idiot baru. Idiot lama menginginkan kebenaran, karenanya, layaknya filsuf, mereka mencoba keluar dari gerombolan informasi dan secara idiot mencari atau mempersoalkannya terhadap dirinya sendiri. Sedangkan idiot baru atau juga informan digital tidak lagi peduli tentang kebenaran, melainkan menginginkan dirinya untuk terus berada di dalam arus informasi jejaring, sebab tanpanya mereka merasa kehilangan arah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga dengan adanya informasi tanpa batas, maka mereka bisa mengkonsumsinya tanpa henti. Han Byung-chul membaca bahwa apa yang dimaksud sebagai idiot baru, kontemporer, tidak bisa disebut sebagai idiot. Sebab, berbeda dengan sosok idiot yang sesungguhnya, yang selalu berusaha keluar dan memotong arus informasi dan kembali mempertanyakan posisi dirinya, para informan digital ini lebih tepat disebut intelligence. Selaras dengan bagaimana mereka selalu ingin dipanggil smart atau pintar, atau juga smart people, orang-orang pintar. Dari sini, di dalam bukunya What is Philosophy, Deleuze dan Guattari membedakan bagaimana terdapat dua cara berhadapan dengan suatu pertanyaan. Pertama, gestur anak muda, yang selalu ingin mendominasi pertanyaan dengan segala abstraksi berpikir teoritis. Hal ini disebut sebagai diskursus universitas, yaitu para ahli filsafat dan profesor. Sedangkan yang kedua, gestur orang tua, yang juga disebut gestur idiot. Sosok ini alih-alih menginginkan untuk menguasai pertanyaan, justru memilih untuk mempertanyakannya kembali, untuk mendapatkan persoalan yang lebih dalam. Hal ini disebut diskursus pemikir privat atau mandiri. Bagi Deleuze, para profesor semacam itu tidak terlalu berbeda dengan para informan digital hari ini. Satu-satunya yang membuat mereka terlihat lebih baik adalah
karena mereka bekerja di dalam institusi formal dan tentunya punya akses langsung terhadap segala buku dan teori yang mereka butuhkan. Namun cara mereka melihat suatu persoalan dan realitas sudah selalu seperti ada jalan pasti untuk memahami atau mendominasi persoalan tersebut. Tanpa upaya dominasi terhadap diskursus tersebut, ruang universitas tidak lebih dari pengetahuan digital hari ini yang diinstitusikan. Sedangkan seorang idiot tidak pernah ingin mendominasi persoalan ataupun diskursus. Dia tidak ingin mengajarkan ataupun membagikan pengetahuan apapun. Sebaliknya, dia menarik pertanyaan atau persoalan tersebut lebih dalam dan menemukan bahwa tidak ada yang spesial dari itu semua, melainkan segala yang sudah selalu terjadi di dalam kehidupan manusia secara langsung atau imanen. Mengutip Deleuze, sang idiot adalah pemikir privat. Kontras dengan para guru pada umumnya atau akademisi, profesor yang selalu mengajarkan konsep bahwa manusia sebagai hewan yang rasional. Di sisi lain, pemikir privat membentuk suatu konsep melalui dorongan dari dalam dirinya, yang juga pada dasarnya dimiliki semua orang secara langsung. Sang idiot menurut Deleuze dan Guattari adalah sosok yang mampu menembus sejarah filsafat, yaitu mereka yang tidak begitu saja terbuai dengan segala abstraksi dan gagasan belaka, melainkan selalu menjadi bagian dari yang sudah terjadi. Di sini, sang idiot justru sebagai yang anti-filsuf. Kembali pada persoalan kita di awal tentang maraknya penghinaan atau shaming atau upaya untuk merendahkan siapapun dengan menggunakan istilah SDM rendah. Justru memberikan sinyal bahwa akar dari persoalan sebenarnya justru dari mereka yang merasa pintar dan menyebut diri mereka SDM tinggi atau unggul, yang gagal menghadapi segala persoalan di hadapannya, kemudian melemparkannya pada siapapun yang di luar kelompoknya. Upaya penumbalan yang lain inilah yang alih-alih menawarkan ketenangan dan pencerahan di era bising, karena terlalu banyaknya informasi, justru mengurung mereka dari dunia luar yang imanen, yang setiap hari harusnya dihidupi. Kontra dengan segala slogan untuk menjadi lebih pintar, justru sebaliknya, gestur pertama yang harus dimulai adalah untuk menjadi yang idiot. Dengan memutuskan hubungan terhadap tanpa batasnya arus informasi dan mulai mengajukan pertanyaan mendasar, mengapa kondisi sedemikian hari ini harus sudah selalu bersama kita? Sebab pada dasarnya, menumbalkan pihak lain tertentu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, melainkan justru menambahnya.